Semuanya bersukacita hari ini, excited menerima firman Tuhan, dan saya percaya api Roh Kudus dinyalakan di dalam hati kita. Oke, hari ini saya ingin bagikan satu pesan firman Tuhan, judulnya adalah spiritual fire atau api roh. Saya berdoa Tuhan bawa kita semua mengalami perjumpaan dengan sang api. Oke, Yesus dialah sang api. Roh Kudus dialah sang api. Dan doa saya hati saudara dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Karena ketika hati kita dibakar dengan api Roh Kudus, pasti ada perubahan besar. Pasti akan terjadi transformasi hebat di dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Musa. Kalau Anda masih ingat, minggu lalu firman Tuhan bicara tentang Musa. Bagaimana pada waktu itu Musa ada di titik terendah dalam hidupnya. Setelah dia meninggalkan Mesir, lari dari Mesir, menyelamatkan diri. Dia harus ada di padang gurun. Itu sekitar umur 40 tahun. Dan di sana dia juga sekitar 40 tahun lagi ada di padang gurun. Berarti dari umur 40 tahun, biasanya kalau orang ngomong umur 40 tahun itu puncak-puncaknya. Terus kemudian 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Musa terus flat hidupnya, stagnan hidupnya di padang gurun. Sebagai seorang buronan, sebagai seorang pelarian, tadinya dia adalah pangeran yang sangat berkuasa, tapi sekarang dia nobody. Dia hanya seorang penggembala kambing, domba. Jadi Musa itu di titik terendah dalam hidupnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Coba Anda bayangkan kalau orang sudah berumur 80 tahun. Pria sudah berumur 80 tahun dan selama 40 tahun terakhir hidupnya mentok, hidupnya stagnan dan hidupnya di bawah. Artinya itu benar-benar hopeless. Pengharapan seperti apa yang bisa dimiliki oleh Musa dengan situasi yang seperti itu. Tapi pada hari itu Musa berjumpa dengan sang api. Musa mengalami encounter dengan sang api. Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk api yang keluar dari semak, tapi semak itu tidak terbakar. Dan di situ Musa mengalami perjumpaan yang luar biasa yang mengubah hidupnya secara radikal. Saya yakin kalau Anda buka hatimu dan hari ini engkau mengalami perjumpaan dengan sang api itu, transformasi besar akan dimulai dalam hidup saudara. Oke? Itu yang dialami oleh Musa. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan sang api, tiba-tiba ada sesuatu yang bangkit dalam hidupnya. 40 tahun dia flat begini terus. Tapi hari itu berjumpa dengan sang api, kayak ada ledakan terjadi. Seperti kayak mesin mobil, begitu apinya dipantik, maka mesinnya bangun, mesinnya hidup. Mulai hari ini, roh saudara bangkit kembali. Semangat yang sudah lama flat, mulai hari ini bangkit kembali. Visi yang sudah sempat hilang, Anda sudah gak berharap lagi itu bakal bisa terwujud. Mulai hari ini, ketika engkau berjumpa dengan sang api, visi itu dikobarkan kembali. Kuncinya adalah perjumpaan dengan sang api. Dan begitu sesuatu yang besar bangkit di dalam diri Musa, dia mengalami ledakan roh itu. Tiba-tiba hidupnya berubahnya drastis. Saya yakin ibadah ini, di ibadah ini ada orang yang hadir di tempat ini atau mendengarkan firman Tuhan di rumah. Yang Anda mendengarkan firman ini dan menangkap remanya. Anda tidak akan mengalami hidup yang biasa-biasa lagi. Tapi akan terjadi perubahan drastis di dalam hidup saudara. Amin. Karena encounter dengan sang api pasti mengubah sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Musa. Begitu dia mengalami semuanya itu, tiba-tiba saja pelarian yang sudah tua, umur 80 tahun,
Pengharapan seperti apa yang dia punya? Tiba-tiba bangkit dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru, dengan visi yang baru, dengan keberanian yang baru. Dia kembali ke Mesir. Dia menghadapi Firaun. Dia menghadapi semua kekuatan Mesir. Dan Tuhan menyertai dia. Dan karena itu dia menjadi pahlawan besar yang berhasil menghancurkan belenggu perbudakan bangsa Israel. Karena diperbudak oleh Mesir selama lebih dari 400 tahun. Tapi Musa sendirian karena ada api, maka belenggu perbudakan itu dihancurkan. Akan ada belenggu hutang hari ini dihancurkan. Belenggu sakit penyakit dihancurkan. Belenggu kesialan, kegagalan dihancurkan. Karena api Roh Kudus menyala di dalam roh saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh mengalami encounter dengan sang api itu. Buka hati saudara dan minta sama Tuhan, let the fire fall. Biar api itu turun dan menyala dalam hidupku. Jangan justru buka hati dengan api yang salah. Sebagian orang buka hati dengan api yang salah. Sehingga yang menyala bukannya api Roh Kudus. Tapi api dendam. Api amarah, api kebencian. Kalau api yang menyala dalam hidupmu, api yang salah, hati-hati. Karena api yang salah akan menghanguskan hidup saudara. Api yang salah bisa menghanguskan karir saudara. Api yang salah bisa menghanguskan keluarga saudara. Hari ini saya berdoa, yang Anda buka hidup saudara adalah api Roh Kudus. Yang menyala adalah api Roh Kudus. Boleh katakan amin saudaraku. Karena begitu api itu menyala, dampaknya dahsyat. Mari kita lihat seperti apa kalau api kita sama Tuhan, cinta kita sama Tuhan menyala-nyala. Api Roh Kudus berkobar dalam hati kita. Seperti apa itu? Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Coba saudara renungkan ya, ada yang sudah saking cintanya harus mati pun siap. Ya, itu sebabnya ditulis cinta kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Semuanya katakan nyala api. Seperti apa? Nyala api Tuhan. Anda renungkan, ini bicara tentang nyala api Tuhan. Mulai sekarang yang menyala dalam hati saudara, nyala api Tuhan. Seperti apa itu? Ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Saudaraku, harusnya air yang banyak itu cukup untuk memadamkan api. Benar apa tidak? Tapi kalau hati saudara menyala dengan api cinta Tuhan, air yang banyak pun tidak akan memadamkan api cintamu sama Tuhan. Bahkan ditulis begini, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Yang namanya sungai itu biasanya menghanyutkan sesuatu. Tapi kalau api cintamu sama Tuhan menyala, berkobar, sungai-sungai pun tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Buat saya ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu saking menyalanya, cintanya mereka sama Tuhan, sekalipun diancam, mereka nggak takut, harus mati pun, cinta kuat seperti maut. Mereka rela pertaruhkan nyawanya demi cintanya sama Tuhan. Disuruh nyembah patung berhala oleh raja, nggak mau. Karena mereka hanya mau cuma sama Tuhan saja.
Dan cinta mereka sama Tuhan itu dites melalui dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan diancam, kalau kamu nggak mau menyembah patung itu, kamu akan dilemparkan ke dapur perapian ini, dipanaskan 7 kali lipat. Sampai yang melemparkan saja hangus terbakar, mati. Apalagi yang dilemparkan, benar apa tidak? Tapi dengan semua ancaman itu, hebatnya mereka tidak mundur setapak pun. Api cintanya lebih besar daripada api dapur perapian yang menyala-nyala. Saya mau ngomong sama saudara, di masa seperti sekarang ini, dalam hidup kita di masa apapun itu, ada waktu tertentu di mana cinta kita sama Tuhan diuji. Di mana akan ada air yang banyak mau memadamkan cinta itu. Di mana akan ada sungai-sungai yang mau menghanyutkan cinta saudara sama Tuhan. Mungkin bisa jadi masalah keluarga, masalah kesehatan. Sebagian orang kalau cintanya belum kuat, begitu ada air yang banyak, segera padam. Begitu dilanda dengan persoalan dalam pekerjaan, keuangan, goyah imannya, langsung apinya padam. Begitu menghadapi pandemi, langsung apinya padam. Tapi doa saya hari ini yang menyala bukan api biasa, tapi api Tuhan. Api Roh Kudus yang menyala, api Roh Kudus yang berkobar. Apapun boleh terjadi, pandemi boleh terjadi, masalah kesehatan, masalah keluarga. Tapi sekali Yesus selamanya tetap cinta Yesus. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Doa saya api yang seperti itu menyala dalam hati saudara. Amin. Dan begitu api cintamu sama Yesus menyala, api itu memperanakkan api. Anda pernah nggak ngelihat kebakaran? Kebakaran itu dimulai dari api yang sedikit, tapi terus kemudian merambat, sehingga jadi besar. Api memperanakkan api. Mulai hari ini sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini, apimu diperbesar. Nah, saya mau bagikan sama saudara, kalau api cinta kita sama Tuhan menyala, maka itu akan menyalakan api-api rohani berikutnya dalam spirit kita. Apa saja? Saya bagikan. Yang pertama, api doa. Kalau api cinta kita sama Tuhan menyala-nyala, gak bisa tidak, pasti tiba-tiba kita punya excitement, kita punya kerinduan yang besar untuk berdoa. Tadinya disuruh doa 1 jam, berat sekali. Tapi begitu api cintamu sama Tuhan menyala, 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Sama halnya di sini ada banyak anak muda. Kalau saudara ke rumah orang yang asing, yang saudara nggak suka, baru 15 menit aja Anda sudah kayak cacing kepanasan. Nggak tahan di situ. Tapi kalau saudara lagi jatuh cinta, disuruh 5 jam pun kurang rasanya. Mulai hari ini lebih dari itu, cintamu sama Yesus berkobar-kobar dan menyala-nyala. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Amin. Jadi doa itu bukan beban, tapi doa itu sebuah kehausan. Sebuah kerinduan. Ayo kita baca tentang hidupnya Elia. Yakobus 5 ayat 17. Saya mau ajak saudara untuk ngerti rahasia dalam hidup Elia. Ditulis begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Berarti ada nggak bedanya sama saudara dan saya? Enggak, dia adalah manusia biasa. Nah ini kuncinya nih, rahasianya Elia. Dan ia telah bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Jadi bicara tentang doa, itu ada roh yang menyala. Yang lainnya doanya biasa, yang lainnya doanya ngantuk, asal. Tapi Elia kalau berdoa, doanya menyala. Ada nyala api Tuhan di dalam doanya. Mulai hari ini di dalam setiap doa saudara, ada nyala api Tuhan yang berkobar. Amin. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Setelah itu dia doa lagi, terus hujan baru turun.
Jadi Elia ini api doanya kuat sekali. Makanya Anda jangan heran dalam hidupnya dan di dalam pelayanannya Elia identik dengan api. Coba Anda renungkan, waktu dia berdoa supaya api turun dari langit, Tuhan mendengar doanya. Dan api pun turun dari langit. Korban persembahan itu dibakar sampai habis. Ini enggak main-main loh, doa menurunkan api dari langit. Bukan cuma itu, suatu saat ada raja yang mengirim pasukannya untuk menangkap Elia. Terus kemudian sepasukan itu datang, mengancam Elia. Dan Elia berkata, kalau aku hamba Tuhan, api turun dari langit, let the fire fall. Maka seluruh pasukan itu digoreng semuanya, hangus semuanya. Oke, ini Elia ini luar biasa sekali. Bahkan sampai matinya pun dia nggak mati. Tapi dia diangkat ke surga. Ini Elia adalah satu dari sangat sedikit orang yang dicatat dalam Alkitab tidak mengalami kematian, tapi diangkat ke surga. Dan diangkat ke surganya pun Alkitab mencatat dikirimnya kereta berapi dari surga. Jadi dalam hidup Elia yang muncul adalah api, api, api. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda tahu rahasia berdoa, doamu tidak akan kosong, doamu tidak akan hambar, tapi doamu akan penuh dengan api, api, api. Dan Anda akan melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dan dimanifestasikan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Seperti Tuhan kerjakan dalam hidup Elia. Anda akan melihat orang yang tahu berdoa dengan nyala api Tuhan akan melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan. Buat saya di zaman sekarang ini teladan bagaimana orang percaya harus berdoa itu saya lihat di Nigeria. Saya sudah keliling ke seluruh dunia, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kemana-mana. Tapi saya tidak melihat orang Kristen yang berdoa dengan nyala api Tuhan seperti di Nigeria. Waktu saya ada di sana, cara mereka berdoa beda. Ya seringkali kebanyakan anak Tuhan berdoa, oh terima kasih Tuhan. Ya. Tapi mereka doanya, wah. Doanya pun bahkan sampai dengan apa ya? Segenap kekuatan. Anda di sini kalau doakan ya paling misalnya berdoa bahasa roh ya sudah kita bahas. Saudara kalau ikut ibadah di sana, mereka berdoa itu dari ujung sana bisa ke ujung situ sambil jalan-jalan begini. Sambil jalan-jalan, wah saking semangatnya mereka bisa muter-muter. Dan itu bukan cuma 5 menit terus setelah WL-nya ngomong, ayo kita berdoa. Terus kemudian di Indonesia ya kebanyakan terus kita berdoa. Baru 5 menit sudah capek, doanya turun. Di sana Anda biarin, itu cukup pendetanya ngomong, ayo kita mulai berdoa, taruh mic-nya, sejam, nggak diomongin apa-apa, nggak ayo naik lagi, ayo doanya lebih kuat lagi, nggak usah diperintah kayak gitu, sejam mereka doanya powerful. Nyala api doanya itu kenceng sekali. Pertama kali saya ke sana, saya berangkat dari tempat saya dijemput jam 4 sore, ikut KKR. Kita pikir ibadah di Indonesia ya paling banter 2 jam, maksimal 3 jam deh. Sudah tahu enggak? Saya jam 4 ikut ibadah dengan suasana yang berapi-api kayak tadi itu. Dengan doa yang berapi-api kayak gitu. Hari pertama saya pulang jam 12 malam. Kita kaget. Ini lagi first experience. Hari kedua kita pulang jam 1 pagi. Hari ketiga kita pulang jam 2 pagi. Hari terakhir kita pulang jam 6 pagi. Dari jam 4 sore. Dan setelah kita pulang, setiap harinya kita pulang kan semuanya sudah pada pulang. Ternyata banyak dari mereka yang nggak pulang, tetap stay di situ. Jam 1, jam 2, jam 3 pagi. Kita lagi pulang, sudah capek. Tapi di sana tanpa ada pengkhotbah, tanpa ada pemain musik, tanpa ada WL. Semua yang stay di situ, itu masih semangat. Wow, doanya kencang sekali. Tidak heran
Nyala api yang kayak gitu, kobarannya kuat sekali. Pandemi mau melanda, di sana kayak kebal. Orang ngomong, wah di sana bakal korbannya paling banyak. Sampai detik ini, di sana aman semuanya. Coba Anda renungkan, malah revival mujizatnya luar biasa. Baru aja mereka KKR lagi, yang hadir on site 17 juta orang. Dan di situ demonstrasi kuasa Allah. Mujizat-mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Yang sakit disembuhkan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Karena kalau nyala api Tuhan, tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak. Sungai-sungai tidak bisa menghanyutkan. Saya berdoa nyala api roh yang berkobar di dalam hati saudara buat Tuhan. Nyala api yang tidak terpadamkan oleh apapun juga. Semakin menyala, semakin berkobar, semakin semangat di dalam Yesus. Kalau tepuk tangannya yang penuh dengan api. Amin. Haleluya. Jadi ini satu jenis baru yang kita harus nangkep apinya. Yang pertama api doa. Yang kedua, api pondok Daud. Atau api pujian penyembahan. Tahukah saudara bahwa pujian penyembahan itu adalah senjata peperangan rohani yang powerful. Banyak orang Kristen belum menyadari ini, makanya nggak pakai pujian penyembahan untuk perang. Yang dipakai pujian penyembahan untuk apa? Untuk menenangkan hati. Wah, waktu saya memuji menyembah Tuhan, hati saya jadi tenang. Good. Hati saya jadi damai. Good. Itu satu aspek. Tapi Anda harus tahu, pujian penyembahan itu bisa di-weaponize. Jadi belajar untuk me-weaponize praise and worship. Jadi memakai praise and worship sebagai satu senjata untuk menaklukkan musuh. Dan memenangkan peperangan dalam hidup kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Makanya kita sebut pondok Daud. Daud itu dalam hidupnya, dia tahu bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Dia tahu bagaimana dia menyukakan hati Tuhan. Dia tahu bagaimana dengan pujian penyembahannya, dia mendeklarasikan deklarasi-deklarasi profetik. Sehingga Allah bangkit dan menyerakkan musuhnya. Nah lihat ya, lagu di zaman sekarang sekian tahun yang lalu. Allah bangkit, bersoraklah. Saudaraku coba renungkan. Itu di pondok Daud lagu-lagu kayak gitu dinyanyikan. Jadi di satu sisi waktu Daud mau perang, dia kirim pasukannya, triwirannya, jenderal-jenderalnya, tentaranya maju dengan pedang, dengan tombak untuk perang secara jasmani. Tetapi di markasnya, di headquarternya, dia bangun pasukan praise and worship untuk memuji-muji Tuhan. Dan sementara mereka memuji Tuhan, yang berperang bukan cuma pasukannya, tetapi malaikat surgawi dikirim oleh Tuhan untuk menghancurkan pasukan musuh, untuk membackup pasukannya Daud, sehingga mereka selalu mengalami kemenangan. Bukan kebetulan Daud nggak pernah kalah dalam peperangan. Anda boleh belajar dalam Alkitab. Daud kalau maju perang, menang lagi. Menang lagi. Mulai hari ini Anda tidak terkalahkan. Mulai hari ini apapun yang engkau kerjakan, menang lagi. Jadi lagi. Berhasil lagi. Diberkati. Jadi itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu sebabnya pagi hari ketika engkau bangun tidur, sebelum engkau mulai pekerjaanmu secara jasmani, sibuk ini itu, pastikan engkau tinggikan Yesus terlebih dahulu. Pastikan engkau agungkan Yesus terlebih dahulu. Senangkan hatinya. Dan sementara engkau senangkan hatinya, engkau mulai pujikan, puji-pujian untuk peperangan rohani. Dan itu Allah akan bangkit, menyerahkan semua musuh-musuh sakit, penyakit, semua panah berapi si jahat, serangan-serangan kegelapan yang mau merusak keluarga saudara, yang mau mengganggu pernikahan saudara, yang mau meracuni tidur saudara, sehingga tidurmu banyak dirusak sama mimpi-mimpi yang gak benar, yang mau berusaha membelokkan saudara sama partnership yang salah, kongsian yang salah. Kalau saudara tahu bagaimana meninggikan Tuhan, maka malaikat di surga akan diaktifasi untuk ikut berperang. Halangan-halangan akan disingkirkan. Anda akan melihat kemenangan lagi.
keberhasilan lagi, terobosan lagi terjadi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Kita baca ya, Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Siapa mereka? Paulus dan Silas. Baru diapain? Di penjara, dibelenggu, dipasung. Padahal mereka diurapi enggak? Yes. Mereka melakukan dosa enggak? Enggak. Tapi ada momen dalam hidup kita, Anda mau diurapi, Anda mau disayang Tuhan seperti apapun. Ada momen selama kita hidup di dunia, tantangan terjadi. Masalah terjadi. Seolah-olah kita dibelenggu, seolah-olah kita di lockdown, seolah-olah kita dibatasi, keuangan kita dibatasi, pekerjaan kita dibatasi. Dan berbagai macam hal terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas ini, hari ini, weaponize praise and worship, belajar pakai praise and worship untuk fight, untuk berperang. Dan Anda akan melihat kemenangan terjadi. Amin. Yang alami masalah, yang sedang menghadapi peperangan, the fight of your life, peperangan dalam hidup saudara. Coba lihat caranya Paulus dan Silas pakai pujian penyembahan untuk menang gimana saat mereka di penjara dibelenggu. Ayat 25. Tetapi kira-kira waktunya gimana? Tengah malam. Menurut saudara tengah malam waktu yang tepat atau tidak untuk memuji menyembah Tuhan? Banyak orang berpikir tengah malam tidur aja, istirahat aja. Tapi lihat, tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Tadi kita sudah belajar tentang berdoa. Sekarang yang berikutnya apa? Dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Padahal mereka lagi di penjara. Orang kalau lagi di penjara, lagi kena masalah, Tuhan. Kok diizinkan terjadi? Kadang-kadang kita protes, kita bersungut-sungut. Tidak dengan Paulus dan Silas. Walaupun di penjara, walaupun dibelenggu. Tengah malam pun. Saya yakin siang juga. Tapi yang perlu ditekankan, tengah malam pun. Yang naik ke surga. Bukan sungut-sungut, bukan protes, bukan kecewa. Tapi puji-pujian kepada Allah. Saya berdoa lidah kita diberkati, lidah kita dikuduskan, diurapi mulai hari ini. Yang naik ke hadapan Tuhan adalah puji-pujian, adalah penyembahan, adalah pengagungan. Amin. Lanjutkan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mujinya pelan-pelan atau keras-keras. Banyak orang berkata, sama-sama kok muji Tuhan. Gak apa-apa, pelan aja gak apa-apa. Ada bedanya loh saudaraku. Lihat, Paulus Silas memujinya bukan cuma di dalam hati. Memujinya sampai para tahanan yang lain mendengar puji-pujian itu. Lihat apa yang terjadi, ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Saat ini saya deklarasikan, terbukalah semua pintu. Yang tadinya tertutup dalam hidupmu, pintu karir, pintu perjuangan yang tadinya tertutup, terbukalah semua pintu. Bahkan langit di atas saudara yang tadinya tertutup, mulai saat ini terbukalah langit, open heaven terjadi. Terbukalah semua belenggu, kelepasan, kemenangan, keajaiban Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi Paulus dan Silas ini tahu bagaimana memakai pujian penyembahan ketika mereka naikkan itu bukan dengan lemes, bukan dengan lesu. Tapi pujian penyembahan dengan nyala api cinta sama Tuhan. Itu Pondok Daud. Itu Pondok Daud. Memuji menyembah Tuhan dengan nyala api cinta sama Tuhan. Dan di situ
sesuatu yang ajaib terjadi. Oh, saat ini juga, detik ini juga sesuatu yang ajaib jadi dalam nama Yesus. Jadi dalam hidup saudara. Yes, terjadinya begitu saja. Karena Tuhan yang bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Api yang menyala, yang ketiga api ibadah. Masih ingatkah saudara 3 minggu yang lalu saya cerita tentang seorang raja namanya Hizkia. Di zaman bapaknya, bait Allah ditutup pintunya. Ya lampu-lampunya dimatiin. Gak ada ibadah, gak ada pujian penyembahan. Tapi di zaman Hizkia, dia berkobar-kobar. Dengan penuh semangat dia buka bait Allah kembali. Sehingga umat Tuhan yang tadinya sudah gak pernah ibadah, sekarang mulai ibadah kembali. Sehingga para imam dan orang Lewi yang tadinya sudah gak pernah pelayanan, sekarang bangkit melayani kembali. Jadi ibadah itu kembali diadakan buat Tuhan. Saya berdoa, ibadah yang kayak gitu, yang ada di tengah-tengah kita. Dan saya bersyukur saudara semua ada di tempat ini. Orang-orang yang bukan beribadahnya asal-asalan. Karena saya tahu hari-hari ini banyak orang sudah nggak takut ibadah pun tapi tetap tidak ibadah. Tapi saudara-saudara yang tetap beribadah ini, saya yakin Anda datang dengan hati yang berkobar-kobar. Dengan hati yang penuh dengan nyala api cinta kepada Tuhan. Dan buat saudara yang punya kerinduan beribadah dengan nyala api cinta kepada Tuhan seperti itu. Saya mau bagikan satu janji Tuhan yang kalau Anda tangkap hari ini, Anda akan melihat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Baca Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Hukum Sabat itu apa sih? Kuduskanlah hari Sabat. Kalau buat bangsa Israel, Sabat itu Sabtu ya, hitungan mereka. Oke, hari yang ke-7. Karena hitungannya hari yang pertama itu hari Minggu. Buat mereka seperti itu. Terus hari ke-7 Allah beristirahat. Itu perjanjian lama. Tapi buat kita di perjanjian baru ini, kenapa kok kita beribadah di hari Minggu? Karena Yesus Kristus yang disalibkan buat kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pada hari ketiga, itu hari Minggu, dia bangkit dari kemenangan. Jadi kita sedang merayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Intinya ada satu hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Itu hukum Sabat. Saya lanjutkan. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Tolong dengarkan, kalau sudah lakukan itu. Apabila engkau menyebut hari Sabat apa? Hari kenikmatan. Wow. Jadi yang namanya Sabat sampai disebut hari kenikmatan. Sebuah kerinduan, bukan paksaan, beribadah bukan kewajiban. Bukan beban, tapi kenikmatan. Sebuah kerinduan dan sukacita meluap untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Masih ingat gak saudaraku, Daud ngomongnya begini. Aku tuh bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Banyak orang berpikir di hari Sabat kita bisa beribadah sendiri. Bisa enggak? Bisa. Doa sendiri bisa enggak? Bisa. Memuji menyembah Tuhan sendiri bisa enggak? Bisa. Tapi walaupun Daud bisa doa sendiri di rumahnya, memuji menyembah sendiri di rumahnya, beribadah sendiri di rumahnya. Tapi Daud ngomong begini, aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud tahu sesuatu yang banyak orang Kristen enggak tahu. Ada sesuatu tentang beribadah di rumah Tuhan yang menjadi kenikmatan hatinya. Bahkan Daud berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kenapa dia gak ngomong, yang penting kan cinta Tuhan. Gak perlu rumah Tuhan. Yang penting cinta Tuhan. Tapi tidak dengan Daud. Orang yang ngomong kayak gitu gak ngerti apa yang dialami Daud sama Tuhan. Dealnya Daud sama Tuhan. Daud ngomong, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu yang disebut dengan menyebut hari Sabat kenikmatan.
Lanjutkan. Dan hari kudus Tuhan disebut apa? Hari yang mulia, kudus. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi kalau saudara benar-benar menguduskan hari Tuhan itu, terima janjinya ini dalam hidup saudara. Ayat 14, Anda siap terima? Maka engkau, semuanya katakan saya. Semuanya tepuk dada saudara, ayat ini buat siapa? Saya. Amin. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Anda nggak akan terus di bawah. Tuhan akan mengangkat saudara dari bukit ke bukit. Dari kemenangan pada kemenangan. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Tuhan kerjakan itu dalam hidup saudara. Amin. Melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Oh, blessing orang yang menguduskan hari Sabat ini. Angkat dua tanganmu. Terimalah dalam hidup saudara. Terjadilah dalam hidup saudara saat ini. Katakan aku terima. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Api rohani yang menyala yang keempat adalah api melayani. Orang kalau cintanya sama Tuhan berkobar-kobar. Kepinginnya melayani. Sama seperti kalau saudara lagi cinta sama pacar saudara. Wah luar biasa. Mesti mau do something. Benar apa tidak? Pasti kepingin ngelakuin sesuatu buat dia yang kita cinta. Seperti itu, bahkan lebih dari itu kita buat Tuhan. Orang kalau benar-benar cinta sama Tuhan gak cuma ngomong diam aja. No. Kalau kita cinta sama Tuhan, tangan kita pasti gatal mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Pasti ada kerinduan di hati. Tuhan, bukan cuma aku yang nerima. Giliranku, aku juga mau berkorban buat Tuhan. Aku juga mau membalas kebaikan Tuhan. Doa saya kerinduan membalas kebaikan Tuhan seperti itu. Meluap dari hati saudara. Itu spiritual fire, itu api rohani. Kerinduan melayani, itu seperti Samuel. Tahukah saudara, Samuel sudah melayani Tuhan sejak dia umur sekitar 3 tahun. Jadi orang berkata nanti kalau sudah tua melayani. Kan banyak gitu kan. Anak muda sekarang. Ya muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Katanya siapa? Tapi Samuel sejak kecil dia melayani Tuhan. Dia cinta. He loves the Lord. He serves the Lord. Waktu remaja dia juga melayani Tuhan. Setelah dewasa dia melayani Tuhan. Sudah tua sampai putih rambutnya dia tetap melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya, nafas terakhirnya dia tidak mengenal pensiun. Dia tetap melayani Tuhan. Jadi air yang banyak tidak memadamkan api cintanya. Sungai-sungai tidak menghanyutkan. Umur, usia, situasi, kondisi apapun tidak membuat api cintanya untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk melayani Tuhan jadi padam. No, api itu terus menyala. Bahkan di masa kegelapan, di masa itu Anda harus ngerti yang jadi imamnya adalah Imam Lewi. Ini imam yang gak benar. Imam yang membiarkan anak-anaknya jadi imam juga, tapi di bait Allah mereka lakukan perjinahan, wah gak benar, itu rusak beneran. Jadi ibaratnya saudara datang ke satu gereja yang, wah benar-benar moralitasnya kacau balau. Itu yang dilihat sama Samuel, hebatnya dia ngelihat semua itu, bukannya dia ngomong, pendeta kayak gitu, kalau gitu ngapain beribadah, ngapain melayani, sudah berhenti aja. No. Samuel ngelihat kanan kirinya nggak karu-karuan, bejat semuanya kayak gitu. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap membalas kebaikan Tuhan. Dia tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu api cinta
menyala sama Tuhan yang tidak bisa dipadamkan, air yang banyak. Sungai-sungai tidak bisa menghanyutkan. Terus berkobar-kobar. Saya berdoa mulai hari ini, rohmu berkobar-kobar. Rohmu menyala-nyala. Tidak peduli orang di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu. Seperti apa, Anda tetap maju melayani Tuhan. Tidak peduli mau pandemi, tidak peduli mau resesi, tidak peduli mau masalah apapun. Tetap aku mau balas kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Api roh yang harus menyala yang kelima adalah api apostolik. Api apostolik kita baca dulu. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu, mulailah, apa yang dimulai? Penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Boleh nggak lihat ke depan sini? Saya ajak saudara untuk bisa memahami apa yang terjadi sampai dicatat dalam Alkitab bahwa mulailah penganiayaan yang hebat. Jadi ini bukan aniaya biasa, bukan kamu Kristen tuh, pendeta, bukan cuma gitu. Itu literally orang-orang yang percaya sama Yesus. Kalau Anda percaya sama Yesus, Anda beribadah, mereka akan cari, mereka akan tangkap, mereka akan penjarakan saudara, mereka akan siksa saudara. Itu benar-benar pada masa itu sangat banyak orang yang ketangkep, ketahuan orang Kristen. Dan mereka dibakar di tiang, hidup-hidup dibakar. Anda harus ngerti, itu dijadiin mainan pada masa itu. Banyak orang Kristen yang karena imannya kepada Tuhan, mereka dilemparkan dan dimakan hidup-hidup oleh singa. Saya mau tanya sama saudara, pandemi yang kita alami di zaman kita sekarang ini, berat mana, menakutkan mana, mematikan mana dibandingkan dengan masa aniaya yang hebat pada zaman gereja mula-mula. Saya mau ngomong begini, yang kita alami ini cuma secuilnya aja. Masa pandemi ini nggak kerasa apa-apa buat jemaat mula-mula. Kalau kayak gini mah nggak ada artinya apa-apa. Sudah coba lihat, kita di zaman sekarang ngalami cuma secuilnya aja. Anda lihat nih, kekristenan di seluruh dunia. Tutup semua, berhenti ibadah semua. Tapi mari kita lihat, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula waktu mereka mengalami masa aniaya yang hebat. Kita baca ayat 4. Mereka yang tersebar itu ditulis begini. Menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Wow. Jadi ternyata mereka dianiaya bukannya terus ngumpet sembunyi. Resiko, nanti kalau jadi orang Kristen resiko. Kita tuh kalau jadi orang Kristen ya berhikmat. Kan kita bisa berdoa dalam hati. Kan kita bisa percaya sama Yesus dalam hati. Kalau kita nanti ngomong ketahuan, kita ditangkap, kita mati, tolong berhikmat. Anda ngomong aja sama Paulus, sama Petrus. Pada masa sekarang yang kayak gitu disebut berhikmat. Tapi pada masa itu, hikmat dari Allah beda sama hikmat dari manusia. Mereka ngadepin aniaya yang begitu. Bukannya mereka terus di dalam hati semuanya sudah pokok kita berhikmat semuanya. Kita nggak usah ibadah lagi, nggak usah melayani lagi, nggak usah bersaksi lagi. No, sebaliknya yang mereka lakukan, mereka tersebar. Malah mereka memberitakan Injil. Ditulis menjelajah untuk memberitakan. Kalau memberitakan itu semakin banyak yang tahu nggak? Semakin banyak yang tahu, semakin resiko. Tapi api cinta mereka menyala sama Tuhan. Tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak. Tidak bisa dihanyutkan oleh sungai-sungai, oleh masa aniaya, oleh pandemi, oleh krisis, oleh peperangan. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Oh, saya berdoa.
Di masa kita sekarang ini akan dibangkitkan generasi orang-orang yang seperti jemaat mula-mula. Yang api cintanya enggak hanyut karena pandemi. Yang api cintanya, api rohnya sama Tuhan tidak gampang sekali roboh hanya karena resesi, hanya karena masalah, hanya karena aniaya. Apapun boleh terjadi. Goncangan boleh terjadi. Tapi saudara, apimu tetap berkobar. Cintamu tetap menyala. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Yang dianggap manusia kebodohan akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang bijaksana. Anda akan melihat api roh itu dinyalakan, berkobar kembali. Yang mau mari bangkit berdiri. Berhembusan, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembusan, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Mari semuanya lambaikan dua tanganmu. Berhembusan, Holy Spirit, ya Roh Kudus berhembus. Let the fire fall. Biar api itu turun, menyala dalam hati kami. Berhembuslah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Transformasi besar yang dialami Musa, sehingga tadinya pelarian yang sudah tua ini bisa berubah jadi pahlawan besar yang menghancurkan belenggu perbudakan yang sudah 400 tahun lebih. Dan kemudian membawa bangsa Israel mengalami kelepasan yang besar. Dimulai semuanya ketika Musa mengalami encounter dengan sang api. Saya berdoa itu yang akan terjadi dalam hidup saudara hari ini. Encounter dengan api Roh Kudus itu juga Anda alami di dalam roh saudara. Di dalam hidup saudara. Ini spiritual fire, ini api roh. Bukan api jasmani yang kelihatan dengan mata jasmani. Tapi ini api roh yang membakar roh. Api roh yang menyalakan api cinta kita sama Tuhan. Dan semuanya dimulai jumpa sama Tuhan. Langkah pertamanya saudara dan saya perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi saudara yang belum pernah melakukan itu, ayo kita buka hati kita. Mari angkat dua tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan mulai sekarang hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang tetap angkat dua tangannya. Semuanya berseru, ya Roh Kudus, let the fire fall. Semuanya katakan, Tuhan, biarkan api itu turun. Spiritual fire, api roh itu turun, menyala dalam hatiku, berkobar dalam hatiku, menyala, berkobar dalam rohku, menyala. Menyala, api yang padam, kobarkan. Nyala api Tuhan yang tidak bisa dipadamkan oleh air yang banyak,
bisa menghanyutkan. Krisis, aniaya, pandemi, masalah, tantangan tidak bisa memadamkan api roh itu. Ora lapas siara lapas. Oh Jesus, jamah, jamah kami Tuhan, jamah, 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 jamah. Mulai hari ini biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyalakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Mari semuanya bersama-sama yang terbaik. Angkat dua tangan, katakan. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Semuanya katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat saudara yang butuh didukung doa, kirimkan permohonan doa saudara di JSM, di sosial media. Kalau saudara terima jawaban doa, kirimkan juga kesaksian saudara. Supaya orang dengar kesaksian Anda, apinya nyala lagi. Hari-hari ini Anda perlu cek teman-teman kelompok sel, rekan-rekan yang Anda kenal dimanapun Anda berada. Anak-anak Tuhan banyak yang apinya padam. Anda perlu kesaksian. Supaya melalui kesaksian itu Roh Kudus bekerja, menjamah mereka. Sehingga apinya juga dinyalakan kembali. Amin. Itu yang kita berdoa. Let the fire fall. Biarkan api itu turun dan menyala kembali. Ya, saudara yang punya pertanyaan, butuh konseling, Anda juga bisa kontak di JSM. Dan bersama-sama kita akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Ada api dalam roh saudara? Amin. Semuanya boleh lakukan seperti ini. Ya, tangan di depan dada, ada api. Ada api. Coba semuanya, 1, 2, 3, ada api. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita angkat dua tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.